Halo pemirsa, kerap dianiaya suaminya. Ibu dua anak di Keramat Jati, Jakarta Timur sewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa suaminya. Para pembunuh bayaran dijanjikan upah 100 juta rupiah. Saya Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap. Pemirsa, 11 ruko di kawasan padat penduduk di terminal ludes terbakar. Diduga api berasal dari salah satu ruko yang terbakar. Proses pemadaman berlangsung dramatis, sempat beberapa kali terdengar suara ledakan dari dalam ruko yang terbakar. Dengan cepat api membakar 11 ruko di kawasan padat penduduk di Terminal Bis Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Sejumlah unit mobil pemadam kebakaran dibantu satu unit water cannon Polres Landak dikerahkan untuk bisa memadamkan kobaran api. Pemadaman berlangsung dramatis, beberapa kali sempat terdengar suara ledakan dari dalam ruko yang terbakar. Banyaknya warga yang berkunjung juga sempat membuat proses pemadaman terhambat. Diduga api berasal dari salah satu ruko yang terbakar. Ada beberapa hambatan yang kita dapati. Pertama, akses sumber air. Ada namun sumber air bertahan, tapi karena keburu api ini sudah besar. Api baru berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Meski tak ada laporan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab dari kebakaran ini. Dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. Sejumlah pemuda kocar-kacir saat polisi melepaskan tembakan peringatan membubarkan aksi tawuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 3 orang pemuda diduga pelaku tawuran diamankan bersama barang bukti sejumlah senjata tajam jenis anak panah. Tim Tarder Polda Sulawesi Selatan melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan aksi tawuran sejumlah pemuda di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Sejumlah pemuda diduga pelaku tawuran kocar-kacir dikejar petugas. 3 orang pemuda dari salah satu kelompok diamankan petugas. Dari penyisiran di TKP, petugas menemukan sejumlah anak panah yang diduga digunakan sebagai alat untuk tawuran. Usai mengamankan lokasi, ketiga orang terduga pelaku bersama barang bukti langsung digelandang ke Mapolsek Bontoala, Kota Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut. Saya membubarkan, kami juga berhasil mengamankan 3 anak muda yang melakukan penyerangan. Dari 3 anak muda itu, setelah kami geledah di lokasi, kami menemukan anak panah beserta pelontarnya. Petugas akan rutin melakukan patroli guna antisipasi aksi tawuran lanjutan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, Juan, pembunuh berdarah dingin, menggemparkan warga Kota Depok, Jawa Barat. Pria berusia 20 tahun tersebut tega menghabisi nyawa kakak kandung dan mengubur di bawah lantai keramik rumah kontrakannya. Pelaku juga membunuh sahabatnya yang dikubur di hutan Gunung Pongkor, Bogor. Warga Suskeswa pemilik kontrakan di Jalan Kopral, Daman Sawangan, Depok, Jawa Barat ini membongkar lantai keramik yang warnanya berbeda.
Sebelumnya kontrakan ini disewa kakak beradik Juan dan Dendi warga Lewil, Bogor. Suskeswa curiga saat keramik yang dibongkar mengeluarkan bau menyengat, kemudian dilaporkan pada polisi. Tim identifikasi Polres Metro Depok dibantu warga terus menggali hingga kedalaman lebih 1 meter dan ditemukan mayat seorang pria. Temuan mayat mengundang perhatian warga karena selama ini tidak pernah mendengar suara mencurigakan dari dalam kontrakan yang ditempati kakak beradik pedagang bakso Malang. Namun 4 hari sebelum ditemukan mayat, Juan salah satu penghuninya menitipkan kunci dan berpamitan pada tetangga. Kan udah yang punya rumah, tapi kayaknya yang punya rumahnya tuh nggak ada. Pertama sih dia ketok-ketok, terus aku bilang lewat depan aja. Pas gitu dia balik lagi, katanya nggak ada. Pas gitu dia minta nomor telepon yang punya rumah. Setelah itu udah aku masuk lagi, nggak lama dia ketok lagi nitip kunci katanya gitu. Udah gitu aja. Ibu sempat nanya nggak kenapa nitip kunci? Iya katanya aku pindah gitu aja. Temuan mayat ini justru meyakinkan salah satu tetangga kontrakan, Juan, sebagai pelaku pembunuhan. Seorang warga sekitar, Didin yang dikenal dekat dengan Juan, hilang sejak bulan Agustus. Sebelum hilang, Didin berpamitan pergi ke rumah Juan di Lewiliang, Bogor. Berangkat mau ke Lewiliang, buru-buru. Dengan tergesa-gesa dia berangkat. Alasannya apa waktu itu? Alasannya mau ke rumah temennya, tapi saya cegah, tapi dia nekat ke sana gitu. Oke. Bilang dia mau ke rumah siapa? Bilang Mau ke rumah siapa? ke rumah Juan sama Dendi itu. Alasannya mau main? Mau main. Main aja. Oke. Setelah itu nggak pulang atau gimana? Enggak pulang. Hasil identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari sidik jari mayat yang ditemukan ternyata Dendi, kakak kandung Juan yang selama ini tinggal serumah. Kemudian dari hasil pengambilan keterangan beberapa saksi, kita menduga bahwa jenazah ini seseorang dengan inisial D. Kenapa saya belum menyebutkan nama terangnya? Karena memang belum ada cross check dengan keterangan yang lain. Belum ada cross check dengan kemungkinan keluarga, belum cross check dengan identitasnya. Ini baru temuan dari sidik jari ya. Pemirsa, tak waktu butuh lama untuk memecahkan teka-teki tewasnya seorang pria pedagang bakso yang jasadnya dikubur dalam kontrakan di rumah kontrakan ini. Warna keramik yang berbeda menjadi petunjuk utama siapa pelaku pembunuhan korban. Pelaku ternyata adalah Juan, adik kandung korban. Kalau sudah. Tolong jangan deket dulu ya, kita ambil TKP dulu ya. Pas di sini tuh. Kurang dari 24 jam, Juan, pelaku pembunuhan, ditangkap polisi di Nanggung, Lewiliang, Bogor, sekitar hutan Gunung Pongkor. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Juan mengakui membunuh Dendi, saudara kandungnya, karena sakit hati sering dimarahi. Ada keluarga korban, selama ini saya sudah berbohong, selama ini saya sudah menutup-nutupinya. Saya hanya bisa meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya, kepada nama daerah Bogor, kepada nama kampung saya, terutama kepada keluarga saya sudah mengecewakan semuanya. Saya minta maaf untuk sebesar-besarnya. Pembunuhan dilatar belakangi masalah hubungan kakak beradik. Karena tersangka atas nama Juwana ini merasa kesal, merasa dongkol, sering kali dimarah-marah oleh si korban, kakak kandung tersebut, si Dedi. Sering kali marah-marah, itu yang pertama. Yang kedua, si Juwana berencana akan melaksanakan pernikahan dengan pacarnya, ya. Tapi karena kakak kandungnya si Dedi belum menikah, Juwana berupaya membujuk kakaknya untuk segera menikah. Tetapi kakaknya langsung marah, tidak terima, bahkan memaki-maki Juwana. Sejak 17 Juli, Juan dan Dendi mengontrak rumah di Sawangan, Depok untuk berjualan bakso. Namun hubungan kakak beradik sering diwarnai perselisihan.
Dendi marah pada adiknya karena permasalahan rumah hingga rencana pernikahannya. Tanggal 8 November, Dendi yang sedang tertidur dianiaya Juan hingga tewas. Mayat kakak kandungnya sempat ditinggal di kontrakan, sementara Juan pulang ke Bogor menjemput HR untuk membantu mengubur mayat. 15 November, 1 minggu setelah mayat dikubur dalam kamar, Juan meninggalkan kontrakan dan meninggalkan kunci pada tetangga. Pemirsa, pedagang bakso yang tewas dibunuh adik kandungnya sendiri di dalam rumah kontrakan ini ternyata bukan korban pembunuhan pertama. 3 bulan sebelumnya, pelaku juga membunuh seorang pria teman dekatnya. Jasad korban dibunuh dan dikubur di Lewiliang, Bogor, Jawa Barat. Apa motifnya? Kecurigaan keluarga Didin terbukti. Di kantor polisi, Juan juga mengakui telah membunuh dan mengubur sahabatnya di hutan Gunung Pongkor. Juan membunuh Didin 3 bulan lalu juga melibatkan HR. Tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Depok, dan Polsek Nanggung membawa HR yang terlibat pembunuhan bersama Juan mencari lokasi penguburan Didin. Lokasi penguburan mayat tersembunyi jauh dari pemukiman warga. Mayat Didin ditemukan sekitar 200 meter dari rumah Juan kawasan Gunung Pongkor pada kedalaman 1 meter lebih. Pembunuhan Didin dilatar belakangi emosi Juan yang diajak berhubungan intim sesama jenis. Pada saat itu korban atas nama M. Safirudin datang ke Bogor. Katanya kangen seperti itu, datang ke Bogor, sampai di Bogor di rumah kediaman saudara Juana, mengerayu mengajak saudara Juana untuk menuju ke gubuk atau rumah kosong yang ada kurang lebih 200 meter dari rumah Juana. Sampai di sana si korban Muhammad Safirudin merayu, membujuk dan memaksa Juana untuk mau meladeni untuk membuat tindakan susila antar sesama jenis seperti itu. 3 bulan lalu Didin berpamitan pada keluarga akan ke rumah Juan di Lewiliang, Bogor. Sampai tujuan, Didin mengajak Juan mencari sinyal dan menuju gubuk kosong di perbukitan. 2 tahun bersahabat, Didin selama ini sering mengajak Juan berhubungan intim sesama jenis namun selalu ditolak. Saat berada di gubuk kosong, Didin memaksa Juan melakukan hubungan intim. Karena jengkel, Juan kemudian menganiaya Didin menggunakan benda keras. Juan kemudian mengajak HR mengubur Didin dalam hutan yang tak jauh dari gubuk. Didin dikubur mengenakan pakaian lengkap dan ditemukan setelah 3 bulan. Nggak ada curiga pokoknya, karena dia udah berteman udah lama posisinya. Jadi kita tahu keseharian dia datang kayak gimana, dia pergi kayak gimana, kita tahu gitu. Suka nginep juga gitu ya? Suka nginep juga, main. Sejak Didin hilang, Juan ikut terlibat pencarian ke sejumlah tempat di Bogor. Untuk menghilangkan kecurigaan keluarga, Juan juga memperlihatkan percakapannya dengan Didin yang dilakukan di media sosial. Diduga handphone Didin dikendalikan oleh Juan. Keluarga Didin curiga setelah Juan menulis status di media sosial tentang pembunuhan. Juan juga memutus hubungan pertemanan dengan keluarga Didin. Didin selama ini menganggap kakak beradik Juan dan Dendi seperti saudara. Namun rasa sakit hati dan emosi Juan kemudian berujung pada pembunuhan. Bahkan saudaranya sendiri dianiaya Juan hingga tewas dan dikubur dalam kamar untuk menghilangkan jejaknya. Juan terancam hukuman seumur hidup. Menurut Devi Rahmawati, pengamat sosial Universitas Indonesia, konflik antar saudara sudah ada sejak peradaban manusia terbangun. Komunikasi yang baik bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah tindak kriminal dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya. Sementara media sosial di masa sekarang telah mempengaruhi komunikasi dan perilaku seseorang di lingkungannya. Oleh karenanya di era modern ini, krisis yang paling menarik adalah krisis komunikasi. Karena apa? Manusia modern itu seakan-akan hidup dalam keramaian, seakan-akan hidup secara sosial, tapi sebenarnya mereka semakin terisolasi, semakin individual, sehingga ketika mereka menghadapi persoalan di luar gawai mereka, yang terjadi apa? Mereka tidak memiliki keterampilan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, tidak memiliki kemampuan
untuk bisa mengendalikan perasaan mereka, pikiran mereka, karena hidupan mereka sudah lebih banyak dihabiskan di gawai. Ya, pemirsa, tak mampu kendalikan emosi berujung pada pembunuhan. Dalam kasus ini, pelaku dan kedua korban memiliki hubungan yang sangat dekat, yakni kakak kandung dan juga sahabatnya. Ini menjadi peringatan dan juga waspada bagi kita semua agar selalu berhati-hati dalam bertindak maupun berucap agar tidak menyinggung orang sekitar. Kerap dianiaya suaminya, ibu dua anak di Kramat Jati, Jakarta Timur, sewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa suaminya. Pelaku dijanjikan upah 100 juta rupiah. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.